Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia Rahmani dari Politeknik Negeri Lampung, NPM 177340007, Program Studi Teknologi Rekayasa Kimia Industri, akan menjelaskan sedikit tentang bioetanol berbahan baku molasses. Apa sih itu etanol? Etanol merupakan salah satu sumber energi alternatif yang mempunyai beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu sifat etanol itu dapat diperbaharui dan ramah lingkungan karena memiliki emisi karbon dioksida yang rendah. Lalu, etanol juga dapat digunakan sebagai campuran dari gasolin atau dapat digunakan secara langsung sebagai bahan bakar. Keunggulan etanol dibandingkan dengan bensin yaitu dari segi faktor ekonomi berupa jaminan ketersediaan bahan bakar fosil. Karena bahan bakar fosil semakin hari semakin menurun ketersediaannya, maka jika semakin hari semakin menurun akan didapatkan harga bahan bakar fosil yang melonjak. Oleh karena itu, salah satu keunggulan dari bioetanol adalah dapat diperbaharui bahan baku yang memproduksi bioetanol tersebut. Yang kedua adalah polusi akibat emisi pembakaran bahan bakar fosil ke lingkungan. Polusi yang ditimbulkan oleh pembakaran bahan bakar fosil memiliki dampak langsung berupa gas-gas berbahaya seperti karbon dioksida, NOx, dan hidrokarbon yang tidak terbakar, serta unsur metalik seperti timbal, maupun tidak langsung kepada derajat kesehatan manusia. Mayoritas berupa ledakan jumlah molekul CO2 yang berdampak pada pemanasan global. Nah, bioetanol sendiri yaitu etanol yang dalam pembuatannya berbahan baku bio atau makhluk hidup yang dapat diperbaharui. Dengan menggunakan bahan baku yang dapat diperbaharui dalam jangka waktu yang relatif sebentar, maka pembuatan bioetanol ini adalah bersifat terbarukan. Bahan baku bioetanol sendiri yaitu ada 3 jenis. Yang pertama, bioetanol berbahan baku pati, biasanya dari singkong, jagung, onggok, limbah nasi, dan bahan yang lainnya, bisa dari biji durian, sagu, dan lain-lain. Yang kedua yaitu bioetanol berbahan baku gula, karena bisa dari gulanya langsung atau dari limbah gulanya yaitu molasses. Selanjutnya itu bioetanol berbahan baku selulosa dari jerami padi atau bahan-bahan lain yang mengandung selulosa. Lalu apa sih perbedaan dari bahan baku tersebut? Adalah di sistem pengolahannya, di mana ketika bahan baku yang mengandung pati dan selulosa harus ditreatment awal terlebih dahulu agar bisa menguraikan selulosa atau pati menjadi glukosa. Selanjutnya, untuk tahap selanjutnya sama seperti adanya fermentasi untuk merubah glukosa menjadi etanol dan ada pemurnian berupa destilasi dan dehidrasi. Oke, untuk molasses sendiri, molasses itu adalah limbah dari hasil pengolahan bahan baku tebu menjadi gula, dan dari limbah tersebut masih mengandung banyak kandungan gula. Banyaknya pabrik pengolahan tebu menjadi gula khususnya di Lampung ini menghasilkan limbah dari proses tersebut berlimpah. Oleh karena itu, potensi molasses untuk dijadikan sebagai salah satu bahan pembuatan bioetanol sangatlah besar. Oke, ini merupakan salah satu bagian dari proses pengolahan molasses menjadi bioetanol, di mana bahan baku utamanya, karena molasses sudah menjadi berupa gula, jadi langsung memasuki tahap fermentasi. Jika bahan tersebut menggunakan berbahan baku pati, maka dilakukan proses terlebih dahulu yaitu hidrolisis untuk mengurai pati menjadi glukosa. Nah, untuk proses pengolahan dari molasses sendiri ada tetes tebu atau disebut molasses, lalu yeast yang kita tambahkan berupa Saccharomyces cerevisiae, lalu ada urea dan NPK. Fungsi dari urea dan NPK pada proses ini yaitu sebagai nutrisi bagi
si yeast atau ragi sehingga dapat memproduksi etanol dalam jumlah yang besar. Lalu setelah dilakukan proses fermentasi sekitar 2 kali 24 jam didapatkan bioetanol yang masih sedikit kadar bioetanolnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan kemurnian bioetanol yang tinggi, kita memasuki proses destilasi dengan perbedaan titik didih, di mana titik didih etanol yang lebih rendah dari titik didih air dan bahan-bahan lainnya akan diuapkan terlebih dahulu, lalu dikondensasi dan menjadi bahan baku dan menjadi produk yaitu bioetanol. Untuk selanjutnya, proses destilasi hanya menghasilkan 96% alkohol bioetanol. Jadi untuk pemurnian hingga full grade etanol dilakukan proses lagi yaitu dehidrasi berupa penyerapan ion-ion air dengan zeolit dan didapatkan bioetanol dengan kandungan full grade etanol. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.